Jadi kalau ada orang yang mau mengklaim Injil kami ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebagai kitab yang diberikan sesembahanmu, bapak-bapak gereja saya wakilkan dulu ketawa. Istri Nabi Musa ya. Tahu saya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia masih berdoa? Saya maksud saya itu. Enggak apa-apa ya saya tanya-tanya ini. Dia itu sebagai imam dan dia selain mencontohkan cara berdoa kepada umatnya atau kepada muridnya, dia juga itu datang sebagai hamba. Oh, datang Maka sebagai seorang hamba, ketika dia menyerahkan kurban persembahan kepada Allah, dia juga harus melakukan apa yang dilakukan imam, yaitu berdoa. Dia adalah sang pencipta, dia firman dalam kekekalan. Jadi ketuhanannya itu ada dalam kekekalan. Kalau di Islam, kalau firman itu berarti kata-kata dari Tuhan sebenarnya. Kalau di Islam sih, Bunda. Kata-kata Tuhan itu Tuhan tidak? Iya, kata-kata Tuhan. Kalau firman itu, kalau di Islam itu Iya, firman Tuhan itu Tuhan tidak? Tuhan, perkataan. Iya, perkataan Tuhan itu hakikatnya Tuhan tidak? Tuhan, Bunda. Tuhan. Oke. Quran itu firmannya Allah. Iya, firman. Kalau Al-Quran. Firman itu adalah. Kalau hadis ya. Iya. Firman dari Allah. Kalau Quran itu firmannya Allah. Apakah Al-Quran itu adalah Tuhan? Bukan. Kenapa? Itu dari bukan? perkataannya. Iya. Karena dia perkataannya di situ. Iya. Perkataan Allah itu Tuhan. Allah tidak? Kalau perkataannya sekarang saja, saya tanya. bukan lagu-lagu. Oke, sekarang saya tanya. Ya, Perkataan saya Bang Abdul tidak? Itu nama saya. Iya, perkataan Anda itu Anda tidak, Abdul tidak. Perkataan Abdul itu Abdul nggak? Iya, nama itu, Bunda. Ya, kalau dipanggil ya perkataan. Aduh, Bang Prajurit ngerti nggak sih Bang Prajurit? Kalau panggil kan firman tadi kamu bilang, Bunda, firman itu di dalam Islam adalah perkataan dari Tuhan. Iya, perkataan dari Tuhan itu Tuhan tidak. Kalau saya sih enggak, kalau saya cuma perkataannya saja, bukan Tuhannya dia. Oke. Abang nanya aja deh sama saya. Abang mau nanya apa? Ya, abang nanya apa lagi? Yang saya maksud tadi ini, kapan Yesus menjadi Tuhan? Dia Tuhan dalam kekekalan. Karena tadi awalnya dia masih sebagai hamba ya. Bukan, karena dia itu adalah firman Allah. Firman Allah itu hakikatnya Allah. Tentu keilahiannya itu adalah Tuhan dalam kekekalan. Karena firman itu tidak berawal dan tidak berakhir. Maka Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia ini, ketuhanannya juga kekal. Berarti Tuhan dalam Kristen itu bukan cuma satu ya? Hubungannya apa? Iya, soalnya kok Yesus jadi Tuhan juga? Hubungannya apa gitu? Coba aku Itu juga maksud nggak ngerti. saya. Kan Yesus juga Tuhan. Sedangkan Yesus itu memang Tuhan karena pernah berdoa kepada Tuhan. ya Berarti Tuhan ada dua gitu. kalau itu adalah suatu jalan menuju surga, siapa satu orang yang sudah masuk surga Anda? Kalau masuk surga sih cuma Nabi Adam. Kalau bagi Islam Nabi Adam saja. Nabi Adam masuk surga. Iya, dikeluarkan dari surga karena berdosa kan? Karena dia diciptakan di surga. Iya, terus dikeluarkan dari surga. Oke, berarti surga kalian bisa berdosa.
Mungkin kalau dari Logikanya gitu toh, benar nggak prajurit? Karena Kalau dia- Adam di sorga dan dia berdosa di sorga, berarti nanti kamu pun kalau masuk sorga, kamu juga bisa berdosa. jadi. Konsekuensinya dong. iya, Logis. kalau pikiran secara logikanya memang gitu ya Bunda ya. Karena Allah telah Tuhan melarang memakan buah kuldi itu. Berarti melanggar. manusia bisa memberontak kepada Allah di sorga. Karena suatu pelanggaran yang dilarang sama Tuhan, kalau kita dilaksanakan sudah berdosa kan Bunda ya. Apakah Yesus tidak melarang memperbuat dosa? Mungkin nggak kamu nanti di sorga berdosa juga setelah masuk sorga? Itu saya nggak Ya, tahu karena mungkin. belum pernah ke Kalau sana. aku sudut pandang aku, Cuma keyakinan dan iman yang kalau bisa analogi kita aja. menutup yang begitu Bunda. Oh, kayaknya sulit. Sulit ini. Gimana Sulit. prajurit? Mungkin kan? Logikanya pasti mungkin. Kalau logikanya begitu sih, kalau Ya logika. istilah logika cuma namanya iman, kepercayaan biasanya itu Nah, kayak begitu Bunda ya. Kadang nggak ada iman gitu loh, pertama. Eh? Sama halnya dengan agama Bunda kan, masuk akal kira-kira itu manusia jadi Tuhan, kira-kira masuk akal nggak? Tuhan jadi manusia. Iya, masuk Manus- akal nggak? Jadi Tuhan aja. Nih tadi kami udah bicara sama prajurit. Masuk akal, Manusia masuk akal. di Tuhan aja itu bisa. Bisa. Iya. Di sejarah Musa Bisa itu masuk akal. Manusia itu banyak yang jadi Tuhan. Contoh. Iya, iya. Anda ngatur-ngatur Tuhan saya, Anda sudah jadi Tuhan. Anda mengatur Tuhan Anda sudah jadi Tuhan. Jadi logika nggak manusia jadi Tuhan? Logika, logis karena ada. Logis nggak Tuhan jadi manusia? Logis juga. Termasuk Fir'aun ya. Banyak itu Tuhannya. Termasuk Fir'aun. Makanya Firaun dikutuk ya, dimusuhi sama Musa gitu ya. Dimusuhi sama Tuhan gitu. Fir'aun. Pertanyaan saya gini Pak. Pertanyaan saya cuma satu Pak. Iya. Ini delay. Saya delay. Enggak, di tempat saya nggak delay. Ini masih delay nggak? Delay sini. Enggak tuh. Kadang delay tadi itu enggak. Sinyal itu. Sinyal. Tadi room sinyalnya lemah. Hmm. Oke, ini udah? Iya, iya udah bagus Bunda. Oke. Iya masih delay. Nggak apa-apa lah delay ya. Oke, pertanyaan saya cuman gini Pak. Ketika nanti Anda masuk ke sorga, Iya. apakah nanti Anda di sorga ada kemungkinan untuk berdosa? Kalau di ajaran sih sudah dihapus, itu nggak ada lagi perbuatan dosa di surga. Oke. Kalau menurut agama Bagaimana Islam, cara? Oke. Dosa itu kan karena intimidasi iblis. Bagaimana cara Tuhanmu mengalahkan iblis? Ya mau tahu. Tuhan mengalahkan iblis itu nanti di hari kiamat Bunda. Karena dia telah meminta kepada Saya Tuhan. tidak tahu, saya tidak bertanya kapannya. Tapi bagaimana cara dia mengalahkan iblis? Saya juga penasaran ini. Mengalahkan iblis, dia tidak memusuhi iblis. Nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi iblis ini tidak dihukum sama Tuhan. Kan sudah dihukum. Nanti akhir zaman baru dihukum lagi. Kan dikutuk sekarang dia. Dikutuk jadi apa? Jadi iblis, karena dia kan bukan iblis kemarin. Dia adalah pemimpin para malaikat. Jadi ilahmu tidak menciptakan iblis? Dia dijadikan iblis pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam. Menurut Iya Islam. dijadikan. Karena dia adalah seorang pemimpin para malaikat, karena sifat kesombongannya, sifat dengkinya, maka dia diikuti sebagai iblis. Karena awal dia itu asal dalam Islam itu namanya pemimpin para malaikat. Bahkan dia lebih taat daripada malaikat dari penyembahannya kepada Tuhan. Cuma Allah menciptakan sebuah manusia, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Pertanyaan saya apa kesalahan iblis? Itu dia tidak mau sujud, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Bukannya Tuhanmu itu hanya bisa disujuti saja. Tidak boleh ada yang lain disujuti.
Maksudnya sujud ya artinya apa itu lagi namanya dalam Islam itu disuruh sujud untuk Loh, bukannya penciptaan barunya seluruh ini. seluruh makhluk itu disuruh sujud kepada Tuhan, tidak boleh sujud kepada yang lain, apalagi kepada manusia. Bukankah itu perintah Tuhanmu? Tapi dia tidak disuruh menyembah kepada Nabi Adam, disuruh sujud saja. Lain Untuk apa disuruh sujud? Untuk apa disuruh sujud iblis? untuk menghargai penciptaan baru Allah, begitu. Loh, apakah iblis juga disuruh sujud kepada pohon pisang? Karena pisang juga ciptaan baru Allah. Penjelasan Anda tidak ada konsistennya di sini. Kalau memang perintahnya mensujuti Adam karena menghargai ciptaan baru, harusnya juga dia sujud kepada yang lain, ciptaan lain kan? Karena Jadi manusia sebenarnya adalah manusia apa? yang paling sempurna. Nah, Manusia jadi yang paling sebenarnya sempurna diciptakan sama Tuhan. Nah, jadi manusia yang paling sempurna. Iya, sempurna. Karena manusia Sempurna. paling sempurna. Hah? Halo? Iya. Kalau manusia Iya, itu sempurna. diciptakan sempurna, Bagaimana menurut Islam? kenapa? Oke, kalau manusia itu diciptakan sempurna, kenapa manusia itu berdosa? Kalau di Kristen kayak gimana itu? Kalau dia sempurna, kenapa Karena dia manusia tidak itu berdosa? menghargai. Apa alasannya? Hah? Karena dia tidak menggunakan akalnya. Dia tidak menggunakan akalnya. Berarti manusia nggak sempurna dong. Oh, sempurna. Berarti nggak layak dong disujudin. Kalau kamu bilang karena manusia tidak menggunakan akalnya, sama dong dengan babi. Babi juga tidak menggunakan akal. Sama dengan monyet. Monyet juga tidak Dia menggunakan tidak berdosa, akal. kan? Babi memang tidak Ada otaknya, berdosa. tapi tidak dikasih akal. Makanya sempurna Iya. manusia karena punya akal dia. Loh, Babi kan tidak. manusia sempurna Akal. karena akal. Kenapa babi tidak berdosa, manusia malah berdosa? Manusia punya akal, tapi dia berdosa. Iya. Hewan tidak Makanya. berakal, tapi dia tidak Tidak berdosa. menggunakan Dia akal. lebih bagus jadi hewan dong. Iya, Gimana? daripada manusia tidak punya akal tapi tidak dipakai gitu. Iya kan, Kalau Bunda? aku ya Bang Abdul, kalau menurut Iya. aku ya menurut ilmu pengetahuan itu binatang itu ada konteks-konteksnya berakal juga loh. Termasuk paus saja IQ-nya itu tuh di atas manusia gitu loh. Mereka tapi dengan caranya mereka bukan seperti manusia. Itu dari sains loh. Binatang. Kalau hewan itu punya insting, dia tidak memiliki akal. Oh, tidak ya, Bunda. Oke. Iya, jadi naluri atau insting itu adalah Naluri. kemampuan dia untuk bertahan Iya. hidup. Kalau dalam hewan pelajaran itu sih memang tidak manusia berakal. tetap punya akal kan? Kenapa, Bang? Kalau dalam Tapi pelajaran memang pertanyaan begitu. saya itu benar. tadi, Bang. Pertanyaan saya tadi itu, Bang. Kalau memang Adam itu berdosa di sorga dan di sorgamu pun ada iblis ternyata ya. Karena Iya. Adam digodain iblis toh di sorga. Berarti di sorgamu ada iblis dan ada kesempatan kamu untuk berbuat dosa. Mungkin. Apa bedanya dengan Kalau- bumi ini? Iya, iya. Apa bedanya Bukankah dengan itu bumi Yesus ini? menghapus dosa kan? Karena memang sejak lahir sudah punya dosa kan? Hubungannya apa ke sana? Ini. Sama juga Kristen itu, maksudnya kan dia menghapus dosa Yesus untuk menghapus dosa manusia kan? Ajarannya begitu kan? Oke, abang mau nanya apa lagi, Bang? Jadi, awalnya memang begitu. Iya, abang kalau menjelasin agak gak konsisten memang ya. Abang nanya aja deh. Abang mau nanya apa? Gak mau nanya aja bingung. Saya tanya ya. Enggak, Pak. Lagi isap rokok ini. Oke. Abang mau nanya? Apa mau saya tanya? Itu Nabi Musa. Gampang nih. Enggak apa-apa ya saya bertanya tentang Nabi Musa itu. Tadi saya dengar Boleh. itu tadi kata Bunda Kristen itu tidak punya kitab. Terus Nabi Musa? Nabi Musa? Musa Kenapa itu- Nabi Musa? Iya.
punya kitab Taurat, kan? Taurat itu hukum, Bukan kitab. bukan. Injil bukan juga kitab. Bukan. Injil itu adalah Yesus. Oh, Yesus. Terus yang bikin di situ siapa? Yang bikin apa? Injil. Injil itu manusia. Injil itu manusia. Injil itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Itulah sang Injil. Itulah anunya tadi gitu Bunda. Maksudnya tadi saya bilang itu, kamu bilang itu Injil itu adalah Yesus. Terus yang menulisnya bukan Yesus, Yang kan? menulis apa? Injil. Yang menulis tentang Yesus itu rasul. Yang menulis tentang Injil itu adalah para rasul. Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti Jadi orang Kristen itu hanya mengenal Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada Injil Bukan, Yesus. Karena Yesus itu adalah sang Injil. Makanya kenapa Yohanes menuliskan Injil, karena dia memberi kesaksian tentang Injil. Nah, hal-hal yang paling fundamental Anda ketahui bahwa Yesus itu tidak menerima kitab. Ya, Tidak menerima kitab kitab. kami Tidak ini pernah. dikanon oleh kitab kami ini dikanon oleh gereja dalam Konsili Kartago abad keempat, akhir abad kita keempat. Jadi kalau ada orang yang mau mengklaim Injil kami ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebagai kitab yang diberikan sesembahanmu, bapak-bapak gereja saya wakilkan dulu ketawa. Ya, karena Rasul Paulus, Rasul Matius itu tidak pernah bawa buku Injil. Ya, dia mengajarkan tentang Injil karena Injil itu adalah manusia Yesus. Makanya saya katakan, kalian kalau mengira kitab kami ini adalah kitab yang diturunkan Tuhanmu, kalian salah alamat. Serius. Ini adalah produk dari gereja. Jadi gereja kami yang mengkanon ini menjadi satu kitab ini. Jadi Tapi Matius, Kristen belajar Taurat juga, ya? kenapa? Kalau Kenapa, Pak? Kristen belajar Taurat juga ya? Kristen belajar Taurat juga ya? Bicaranya orang Kristen ya Taurat lah. Karena hukum-hukum Taurat itu. Hukum itu atau Taurat itu Yesus sendiri yang memberikannya kepada Musa dan menulisnya dengan jarinya sendiri. Yesus Di mana yang duluan Musa atau Yesus? Yesus itu adalah Allah. Mana dulu? Tadi saya sudah jelaskan dia adalah Allah dalam kekekalan. Jadi duluan mana Yesus dengan Musa? Iya. Tentu keilahian Yesus. Lucu ya? Oke Bang, saya tanya deh Bang, Abang penulis Al-Quran siapa? Sahabatnya juga Nabi. Siapa namanya? Banyak sebenarnya yang menulis di Sebutkan satu nama. Sebutkan satu ahli nama. kitab gitu. Sebutkan satu nama. Mungkin tidak ada, saya sudah tahu sekarang. Sudah lama sudah. Sudah 20 tahun ini sudah berhenti sekolah. Iya, Abang tidak perlu ya menghafal nama. Setidaknya Anda harus tahu siapa penulis kitab Anda. Ya kalau Anda tidak tahu penulis kitab Anda, membacanya aja Anda tidak pernah. Jadi seakan Bang Abdul ini memaksakan gitu. Naluri Tidak abang aja. memaksakan tuh. Cuma bertanya aja kan. Oh iya, tapi kan di situ kan membantah terus gitu loh. Saya kan membantah bukan bertanya kenapa Musa. Kenapa Yesus duluan daripada Nabi Musa? Sedangkan Yesus dia kan itu belakang. ilahi. Tadi Makanya nyambung loh. Oke. Susah emang. Coba Bang, saya tanya Bang.
Tuhanmu mengenal Musa nggak, Bang? Iya. Tuhanmu mengenal Musa. Iya, Tuhan tahu lah berapa nabi. Seluruh yang diciptakan mungkin dia tahu semua kalau yang diciptakannya. Kalau Dia maha Tuhan tahu. mau mengenal Musa, iya, kalau Tuhan mau mengenal Musa, siapalah istri Musa? Istri Nabi Musa ya. Tahu saya.